Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada awal misa ini kami membacakan intensi misa yang cukup banyak diintensikan untuk mohon keselamatan bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Dan kebanyakan yang kami sebutkan tadi adalah saudara-saudari kita yang meninggal karena COVID-19 ini. Dan kita mengenal mereka, mengetahui hidup mereka. Selain itu, kita juga dalam masa-masa ini kita dibanjiri oleh berita tentang kematian karena COVID pula. Situasi yang ada memang sungguh menantang kita dan kiranya juga menantang kita untuk menata kembali kehidupan kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Saudara-saudari kita yang sudah kita doakan tadi telah selesai tugas perutusan mereka di dunia ini. Sedangkan kita yang merayakan Ekaristi pagi hari ini ataupun yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan, tentu kita perlu menata lagi kehidupan kita. Melihat kembali bagaimana kita semestinya dalam tuntunan Tuhan mengisi kehidupan kita ini. Nah, saudara-saudari, penataan kembali hidup kita dituntun oleh Tuhan, terutama bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang menamakan diri orang Katolik. Bagaimana kita menata kehidupan kita selama kita diberi kesempatan untuk meneruskan perjuangan hidup ini. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini menuntun kita untuk menata kembali, untuk meneguhkan kembali apa keyakinan kita selama ini. Hal yang pertama yang diingatkan oleh Tuhan dalam warta kitab suci hari ini ialah sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Di situ sebenarnya ditegaskan hal ini. Yang pertama, Tuhan memilih kita agar kita hidup kudus dan tak bercela di hadapannya. Sejak awal Tuhan dalam Kristus Yesus memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Artinya kita ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan sejak awal untuk hidup kudus dan tak bercela. Hidup kudus artinya hidup yang diabdikan bagi Tuhan. Seluruh hidup kita terarah kepada Tuhan dan siap dibimbing oleh Tuhan. Sehingga dikatakan oleh Santo Paulus, kita tidak bercela di hadapannya. Di situ juga ditegaskan oleh Santo Paulus, sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus, agar kita semua bersatu dengan Bapa kita. Jadi hal pertama yang pantas dan patut kita sadari atau tegaskan kembali bahwa hidup kita adalah hidup karena kita dipilih oleh Allah
untuk menjadi kudus dan tak bercela di hadapannya. Hal yang kedua yang disampaikan juga kepada kita dalam bacaan Injil hari ini, bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang utusannya. Kita dipilih untuk bersatu dengan Tuhan, dengan hidup kudus dan tak bercela, tapi juga kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan karya perutusan. Kita diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira Tuhan itu. Sebenarnya hal itu sudah juga dikatakan dalam bacaan pertama. Dalam bacaan pertama dari nubuat Amos, kita melihat di sana ada dua nabi, satu nabi palsu namanya Amazia, dan yang satu Amos adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan. Nabi palsu Amazia melarang Nabi Amos untuk mewartakan kabar kebaikan Tuhan. Maka dia mengatakan, "Pergilah hai pelihat, enyahlah engkau ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu, bernubuatlah di sana, jangan bernubuat di sini, di Betel." Tetapi Amos mengatakan, "Aku ini memang bukan nabi seperti engkau, tidak termasuk golongan para nabi, karena saya adalah peternak dan pemungut buah ara hutan." Dia petani. Tapi dia mengatakan, "Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Artinya Amos menyadari bahwa dia dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik dari Tuhan kepada umatnya Israel. Hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan memilih ke-12 murid dan mengutus mereka. Yang menarik ialah bahwa mereka diutus berdua-dua. Dalam kebersamaan mereka diutus untuk mewartakan kabar baik Tuhan. Hal yang kedua mau dikatakan di sini ialah bahwa pertama tadi kita dipilih oleh Tuhan, tapi kita juga adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik, kabar gembira bersama-sama. Tentu saja tugas perutusan ini menjadi tugas yang amat penting pada masa-masa COVID-19 ini, di mana banyak orang merasakan tantangan, merasakan kesulitan, merasakan kesendirian. Kita diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Kita diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan dan dengan cara macam-macam agar orang lain hidupnya diteguhkan, dikuatkan. Dan itulah tugas perutusan kita. Kita jalankan bersama-sama, tidak sendirian. Dan hal itu bisa kita lakukan sebagai satu panggilan kita. Maka saudara-saudari, kita menyadari bahwa hidup kita ini bukanlah hidup karena kita sendiri punya tugas, tetapi kita menyadari bahwa kita diutus oleh Tuhan sendiri, seperti para murid dalam Injil tadi. Dan dalam tugas perutusan ini, Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Dia memberikan bekal bagi kita. Dan bekal yang utama ialah iman akan Tuhan Yesus itu. Bukan hal-hal yang lain. Dan yang terakhir, saudara-saudari, tentu dalam konteks hal memilih bahwa kita dipilih oleh Tuhan, kita diutus oleh Tuhan, kita melakukan hal yang ketiga ini, ialah untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama kita. Maka tugas perutusan kita, hal yang kita lakukan dalam konteks tugas perutusan ini bukanlah untuk kepentingan, bukanlah untuk kebanggaan kita masing-masing, tetapi kita melakukan itu demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama kita.
Sehingga yang menjadi acuan, menjadi norma dalam konteks melakukan pekerjaan perutusan ini ialah kepentingan Allah sendiri dan kepentingan sesama kita. Sejauh kita melakukan kebaikan bagi sesama kita, maka kita juga akan bertumbuh, berkembang menjadi orang-orang yang baik. Dan kita akan merasakan sukacita tatkala kita melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama kita dan demi kemuliaan Tuhan. Maka kalau kita mendapat tantangan, mendapat mungkin penghinaan dalam karya perutusan itu, hal itu tidak terlalu membawa kekecewaan bagi kita. Karena yang kita cari bukanlah kepentingan kita, bukanlah agar kita dipuji orang. Tetapi yang kita mau lakukan dalam tugas perutusan kita ialah kebaikan sesama dan kemuliaan Allah itu sendiri. Maka marilah saudara-saudari, dalam mengisi kehidupan kita, kita tetap menyadari bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk hidup bersatu dengan Dia, dan kita diutus oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama kita. Tatkala kita melakukan hal itu demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama, disitulah kita sendiri akan bertumbuh, berkembang menjadi manusia yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tentu saja sesuai dengan apa yang baik bagi dunia ini. Marilah kita meneguhkan iman kepercayaan kita bersama-sama dan berjalan bersama untuk meniti kehidupan kita di masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati. Amin.